Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Nartono Vardana, NIM 2024-1010-2052 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tugas Data Mining modul 8, yaitu Perceptron dan Ensemble Classification. Nah, di sini untuk soalnya, nomor 1, ulangi proses klasifikasi menggunakan Perceptron pada dataset Wayne dan Breast Cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Lalu tentukan akurasinya. Soal nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier Perceptron pada dataset Wayne dan Breast Cancer. Gunakan perbandingan testset 0,3, masing-masing gunakan perbandingan N estimator 100, 200, 300. Tentukan akurasinya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan ialah form scalar import dataset. Di sini kita akan mengimport dataset. Kemudian di sini form scalar preprocessing import standard scalar. Nah, di sini fungsinya itu digunakan untuk menghitung nilai dari standar atau normalisasinya. Lalu ada scalar linear model import perceptron digunakan untuk klasifikasi. Lalu ada from scalar model selection import trend test split. Di sini digunakan untuk mengsplit data itu data tes dan juga data trainingnya. Lalu ada scalar metric import akurasi skor digunakan untuk menghitung akurasi skornya. Kemudian di sini kita mengimport library NumPy. Lalu ada form scalar ensemble import bagging classifier digunakan untuk menghitung klasifikasi yang menggunakan ensemble. Nah, di sini kita akan lakukan pada dataset Wayne terlebih dahulu. Di sini kita buat variabel Wayne, lalu di sini kita akan meload dari dataset Wayne-nya untuk mengambil dataset Wayne-nya. Lalu di sini kita pisahkan, yaitu ada X Wayne dan juga Y Wayne, di mana isi X Wayne yaitu ada data dari atributnya dataset Wayne. Lalu di sini ada target dari target dari dataset Wayne. Lalu di sini akan kita tes terlebih dahulu dengan test setnya 0,2. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu melakukan X-trend dan juga Y-trend untuk memisah dengan test case-nya yaitu 0,2. Lalu di sini kita akan membuat data yang di atribut dataset menjadi standar. Nah, di sini kita buat variabel SC sama dengan standard scalar. Nah, untuk fungsinya yaitu untuk perhitungan untuk standar deviasinya. Lalu di sini ada SC fit X-trend. Nah, digunakan untuk fit hasil dari scalar dengan parameter X-trend-nya. Lalu di sini kita juga buat variabel X-trend STD dengan mengambil transform untuk X-trend-nya. Kemudian di sini ada X-test STD, itu juga melakukan transform untuk X-test-nya. Nah, di sini kita akan membuat variabel PPN di mana perceptron dengan parameter eta 0,1 dan juga random state-nya kita buat 0. Lalu di sini kita buat melakukan fit dari hasil PPN dengan parameter X-trend, STD dan juga Y-trend. Kemudian di sini kita buat variabel Y-pred, yaitu fungsinya untuk membuat prediksi kelas dengan cara memanggil fungsi predik dari hasil PPN dengan parameter X-test STD. Nah, di sini kita akan tampilkan tingkat akurasinya. Wait. Nah, di sini tingkat akurasinya yaitu 0,97. Untuk yang test setnya 0,2. Lalu di sini kita akan coba dengan test set 0,3. Langkah-langkahnya sama. Nah, di situ kita akan lakukan atribut dataset menjadi standar. Nah, di sini. Kemudian di sini kita akan menampilkan tingkat akurasinya, di mana tingkat akurasi dari test set 0,3 itu 1. Lalu di sini kita akan tes yang test setnya 0,4. Di sini kita ubah test setnya itu 0,4. Kemudian di sini untuk itu data yang di atribut itu kita ubah dari dataset menjadi standar.
Sudah, lalu kita tampilkan tingkat akurasinya. Nah, di sini tingkat akurasinya juga 1, yang test 0,4. Nah, kemudian kita menuju ke dataset breast cancer, di mana dataset breast cancer itu kita buat variabel terlebih dahulu, lalu di sini kita akan mengambil dataset breast cancer itu sendiri dengan fungsi load. Lalu di sini kita buat variabel X breast cancer, di mana isinya yaitu data dari atribut breast cancer-nya. Lalu di sini kita buat Y breast cancer variabelnya, lalu untuk menampung target dari dataset breast cancer. Di sini kita buat sama seperti WAIN yang tadi, dengan test set-nya 0,2. Di sini test size-nya kita ubah 0,2. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat akurasinya yang test set 0,2, yaitu untuk yang breast cancer itu 0,95. Kemudian kita menuju yang test set 0,3. Langsung saja di sini kita ubah 0,3. Ini sama seperti sebelumnya langkah-langkahnya. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat akurasinya yaitu 0,99. Kita menuju test set 0,4. Di sini kita ubah menjadi 0,4. Titaran. Ini sama langkah-langkahnya seperti sebelumnya. Ini juga sama. Di sini kita akan menampilkan tingkat akurasinya yaitu 0,95. Kemudian di sini kita menuju soal nomor 2, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset WAIN dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N estimator 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Nah, di sini kita lihat untuk dataset WAIN terlebih dahulu. Kita load dataset WAIN. Kita sama seperti sebelumnya, kita buat variabel X WAIN, lalu Y WAIN. Di sini kita X1 digunakan untuk menampung data atributnya, lalu Y WAIN untuk targetnya. Di sini untuk extrain itu untuk membagi dataset, termasuk data training dan juga data testingnya. Dengan test size-nya itu 0,3 sesuai ketentuan soal. Lalu di sini kita akan buat dataset yang di atribut itu tadi menjadi standar. Kemudian di sini kita akan tes dengan N estimator 100. Nah, di sini kita akan menggunakan bagging dengan base case perceptron. Nah, di sini kita memanggil fungsi perceptron dengan parameternya itu eta 0,1, lalu random state-nya kita berikan nilai 0. Lalu di sini kita buat variabel BC dengan memanggil fungsi bagging classifier dengan parameternya yaitu ada base estimator, di mana base estimator merupakan nilai dari PPN2 ini. Lalu ada N estimator. Di sini kita buat N estimatornya 100 sesuai soal tadi yang pertama. Kemudian N job-nya yaitu kita buat 1. Min 1. Itu digunakan untuk mengaktifkan prosesor. Kemudian di sini kita buat BC fit extrain std ytrain. Nah, di sini kita lakukan fit dari hasil BC dengan parameter extrain dan juga ytrain. Kemudian di sini kita buat variabel ypred untuk memprediksi kelas dengan cara memanggil fungsi predict dan hasil BC dengan parameternya yaitu xtest std. Kemudian di sini kita akan menghitung akurasinya, akurasi skor, ytest, ypred. Kemudian di sini kita akan tampilkan untuk tingkat akurasi yang N estimatornya 100. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tingkat akurasinya itu sama ya. 1000 yang N estimatornya 100. Di sini kita buat N estimatornya 200. Nah, di sini kita hanya mengubah di sini di bagian N estimatornya yaitu 200. Nah, di sini sehingga menghasilkan akurasi of bagging N estimator 200 yaitu 0,981. Kemudian di sini kita akan tampilkan untuk N estimator yang 300. Nah, di sini juga sama yaitu 0,981. Di sini kita akan menuju pada dataset breast cancer. Kemudian di sini kita buat variabel sama seperti sebelumnya, lalu di sini kita akan memanggil dataset
breast cancer-nya. Lalu buat variabel X breast cancer untuk menampung atribut dari total dataset breast cancer-nya. Kemudian di sini buat Y breast cancer untuk menampung dari targetnya. Di sini kita training dan juga testing dengan test size-nya 0,3. Lalu di sini kita buat data yang diatribut menjadi standar. Nah, ini sama sih seperti sebelumnya. Di sini SJ standard scalar itu fungsinya untuk menstandarkan nilai dengan cara perhitungan rata-rata atau standar deviasi. Di sini kita melakukan fit dengan parameter X-train, lalu di sini kita melakukan transform untuk X-train-nya, lalu di sini kita lakukan transform untuk X-test-nya. Kemudian di sini kita melakukan klasifikasi menggunakan packing dengan best classifier perceptron. Nah, di sini kita gunakan N estimatornya 100. Ini 100. Nah, sehingga di sini menghasilkan tingkat akurasi packing classifier dengan N estimator 100, yaitu ada 0,971. Kemudian kita menuju yang N estimator yang 200, di sini 200, maka hasilnya yaitu 0,971. Kemudian kita menuju yang N estimator 300, yaitu tingkat akurasinya yaitu 0,971. Nah, di sini membuktikan bahwa perubahan N estimator itu tidak mempengaruhi tingkat akurasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.